Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar semua? Wah, kurang semangat sekali lagi. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak doakan adik-adik semua semoga tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes, sekali lagi. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan hingga saat ini kita masih bisa menginjakkan kaki di minggu terakhir pada bulan Mei. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yuk ikutin gerakan kakak ya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa adik-adik. Dan yang harus kita ingat bahwa baik tidaknya sedih atau mungkin kita lagi dalam keadaan senang, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Luar biasa adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita mau apa? Kita mau berdoa dulu adik-adik. Ambil sikap yang manis. Lipat tangannya. Tutup mata. Kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau taat dan mau selalu memuji Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap? Yang sudah siap katakan yes. Apakah adik-adik sudah siap? Yes. Luar biasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujikan namamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan rendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya kasihku. Dengan rendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa adik-adik. Luar biasa semuanya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Prince and princesses, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap yang manis, sikap berdoa. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama belajar kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus, hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke? Ayo sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut
selamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa adik-adik, puji Tuhan. Adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, luar biasa. Kalian telah mengikuti ibadah dari pujian penyembahan. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Awesome Kids. Apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua anak-anak hebat sama-sama katakan amin. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir. Nah, di minggu ini kita akan mengulang kembali firman Tuhan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, saksikan ya adik-adik cuplikan firman Tuhan di bulan Mei ini. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah rajin baca Alkitab? Kalau belum bisa baca gimana, Kak? Kalau belum bisa baca Alkitab, minta tolong mama atau papa untuk membacakannya. Nah, adik-adik seperti Michelle, dia rajin membaca Alkitab sebelum tidur, sehingga dia selalu tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tahukah adik-adik, dengan membaca Alkitab kita mendapatkan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama, dengan membaca Alkitab hidup kita akan diberkati. Manfaat yang kedua jika kita rajin membaca Alkitab adalah kita akan diselamatkan. Manfaat yang ketiga jika kita rajin baca Alkitab, kita dididik untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita dididik menjadi anak-anak baik adik-adik. Berdoa bukan hanya waktu kita mau makan, mau tidur, atau bangun tidur ya adik-adik. Ketika kita mau berbicara sama Tuhan, kita bisa berdoa kapan saja. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita
sanggup menjawab setiap doa adik-adik ketika adik-adik rajin berdoa. Wah, kakak juga, kakak percaya Tuhan Yesus pasti menjawab ketika kita rajin berdoa. 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, beribadah itu kita apa tuh adik-adik? Suka ke gereja, iya bener, itu kita beribadah. Tapi karena setahun ini kita beribadahnya nggak bisa di gereja, kita online di rumah, itu juga beribadah adik-adik. Selain kita ke gereja, kita juga berdoa, itu juga beribadah, ya kan? Nah, terus kita sebelum tidur, apa? Karena mama sama papa juga berdoa, suka membaca firman, itu juga beribadah adik-adik. Nah, adik-adik, beribadah itu agar apa sih? Iya, kita semakin dekat Tuhan Yesus. Pinter. Ada 3 adik-adik. Yang pertama, hati kita jadi senang. Kita senang terus karena kita suka beribadah. Nah, terus yang kedua, kita suka dengerin apa? Dengerin lagu rohani ya. Ya, jangan lagu TikTok, itu boleh, tapi lagu-lagu rohani juga ya adik-adik. Terus kita juga menyembah Tuhan. Kita sering berdoa ya adik-adik. Yang ketiga apa? Kita nggak suka bikin Tuhan Yesus sedih. Kita suka Tuhan Yesus senang ya adik-adik. Tema kita minggu ini, rajin berbuat baik. Adik-adik pasti tahu ya, berbuat baik itu kayak gimana. Berbuat baik itu perbuatan kita itu melakukan kebaikan. Contoh di rumah, misalnya kalau kita membantu mama yang sedang mencuci baju, kita bantuin mama jemur bajunya, bantuin mama jagain adik kita. Misalnya mama lagi repot, terusnya bantuin juga waktu mama masak, terus bantuin mama nyapu. Adik-adik, berbuat baik di rumah itu banyak loh. Merapikan mainan, waktu kita habis main juga itu perbuatan baik adik-adik. Nah, kita juga harus berbuat baik sama teman kita, sama orang lain. Sama teman kita, misalnya ada teman kita lagi main, terus teman kita jatuh. Kita harus tolongin adik-adik, kita bantuin dia bangun. Kita bantuin, itu juga berbuat baik adik-adik. Lalu kita punya makanan, kita bagi teman kita nggak boleh pelit. Itu juga berbuat baik adik-adik. Banyak loh adik-adik contoh berbuat baik. Kita bisa menolong orang lain. Menolong orang lain itu perbuatan baik adik-adik. Menolong misalnya ya, meminjamkan mainan kita sama teman. Itu juga perbuatan baik. Kita nggak boleh pelit sama teman kita. Terusnya kita juga harus membuang sampah di tempatnya. Itu juga merupakan perbuatan yang baik. Lalu kalau ada teman kita yang sakit, kita doain biar teman kita itu sembuh. Itu juga perbuatan yang baik adik-adik. Rajin berbuat baik itu juga banyak manfaatnya adik-adik. Manfaatnya kalau kita berbuat baik, kita pasti punya banyak teman. Karena teman kita pasti senang sama kita, karena kita suka berbuat baik. Nah, yang kedua adik-adik, kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan juga. Seperti apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Yang ketiga, kita akan memuliakan nama Tuhan. Melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Dari 4 tema firman Tuhan bulan ini, siapa yang adik-adik keempat-empatnya rajin melakukannya? Boleh angkat tangan loh. Atau ada adik-adik yang cuma 3 aja. Kak, aku rajin membaca Alkitab, aku juga rajin loh berdoa. Apalagi beribadah ya kayak hari ini. Tapi aku
nggak bisa berbuat baik, Kak. Aku kalau ada orang yang jahat, aku bawaannya mau membalas gitu. Atau adik-adik yang cuma bisanya hanya 2. Nah, di sini Kak Maria mau mengingatkan adik-adik, ketika adik-adik bisa melakukan keempat-empat hal tersebut, adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, ketika adik-adik rajin berdoa, ketika adik-adik rajin beribadah, apalagi ketika adik-adik rajin berbuat baik, pertama-tama yang akan bangga siapa? Pasti Tuhan Yesus. Kedua, orang tua kita. Nah, ketiga, siapa? Pastinya diri adik-adik sendiri. Adik-adik mau kan menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan Yesus, mama, papa, bahkan diri adik-adik sendiri. Yang mau? Coba sekarang Kak Maria mau lihat adik-adik semuanya angkat tangan. Oke, Kak Maria punya aktivitas loh. Gimana kalau kita bisa menjalankan keempat kerajinan yang boleh kita dengar firman Tuhannya di bulan ini? Nah, aktivitasnya sebagai berikut adik-adik. Alat-alat yang akan digunakan untuk aktivitas kita kali ini adalah botol yang berisi minyak goreng, 4 pewarna makanan berwarna merah, berwarna kuning, biru, dan hijau, dan juga 1 toples yang berisi air, 1 buah kayu atau sumpit untuk mengocoknya adik-adik. Nah, pertama-tama botol minyak ini melambangkan diri adik-adik. Nah, berisi dengan minyak artinya adik-adik adalah anak-anak yang diurapi Tuhan. Nah, kita akan mengisi botol ini dengan 4 pewarna makanan. Merah melambangkan adik-adik rajin apa tadi? Yang pertama, rajin membaca Alkitab. Nah, yang kedua, kuning melambangkan adik-adik rajin berdoa. Yang ketiga, berwarna biru melambangkan adik-adik rajin beribadah. Nah, yang terakhir berwarna hijau melambangkan adik-adik rajin berbuat baik. Nah, sekarang kita kocok ya adik-adik. Kenapa harus dikocok? Ini melambangkan hidup kita. Kadang di hidup kita ada banyak sekali masalah. Wah, setelah selesai, kita akan mencampur botol minyak ini ke dalam toples berisi air. Artinya hidup adik-adik kita masih ada di dunia ini, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tapi karena kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan juga rajin berbuat baik, maka sebagai anak-anak diurapi Tuhan, kita akan tampil beda. Contohnya seperti ini adik-adik. Setelah dicampur, apa yang akan terjadi ya? Wah, sudah mulai turun adik-adik warna-warna yang tadi sudah dicampur seperti merah,
biru, kuning, juga hijau. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah dan juga rajin berbuat baik di dalam dunia ini, sekalipun banyak masalah, banyak pergumulan, baik itu masalah keuangan, masalah sekolah, kesehatan, tapi ketika adik-adik tahu kalau sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tampil beda. Ada kekuatan dan juga ada pertolongan Tuhan. Nah, kita nggak akan sama dengan dunia ini. Demikian adik-adik aktivitas kita minggu ini. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Maria berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan minggu ini. Aktivitas minggu ini kami boleh belajar menjadi anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, dan juga rajin berbuat baik. Kami mau tampil beda karena kami punya Tuhan yang hebat dan besar. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan juga rajin beribadah. Dan jangan lupa juga rajin berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, nama Tuhan kita dimuliakan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.